104 halaman 43 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata furqanan pada ayat di atas adalah kemampuan untuk bisa hati-hati dan cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Furqanan ay faslan bainal haqqi wal batil. Maksud furqanan itu adalah kemampuan. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq wa tayyaba asraral qasidina bi tibi sanaihi fid dini wafaq wa saqa arbaba muamalatihi min ladhizi munajatihi syaraban azbal madhaq faqbalu li talabi maradihi ala aqdamis sabaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatis sabaq. Salatan wa salaman ila yaumit salaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan safa mawriduha waraq narju bihan najata min narin syadidatil ikhraq wa ayyahuna biha alaina kurbus syaq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful khalqi 'alal itlaq allazi usriya bihi 'alal buraq hatta jawaza sab'a at-tibaq. Amma ba'du ayyuhal ikhwan usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa ketika sudah menghadapi kematian adalah ketakwaan. Oleh karena itu khatib berwasiat kepada diri sendiri, kepada keluarga dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jum'ah ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menambah ibadah-ibadah yang kita lakukan, menguatkan keimanan, memantapkan keyakinan kepada Allah serta menjauhi larangannya. Maksud dari takwa itu sendiri adalah mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya, baik di waktu bahagia, duka, jelas maupun tersembunyi. Mengerjakan semua perintah dan menjauhi semua larangan menjadi sebuah bukti nyata bahwa kita adalah hamba Allah yang taat, hamba yang telah merasakan nikmat dan manisnya ibadah dan bermunajat kepadanya. Oleh karena itu, barometer kemuliaan seorang di sisi Allah hanyalah ketakwaan. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib juz 23 halaman 227 menjelaskan bahwa untuk mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, terlebih dahulu harus bisa bertakwa kepada Allah. Sedangkan untuk bisa bertakwa, terlebih dahulu harus melakukan semua kewajiban dan meninggalkan larangan. Dengan cara tersebut, seseorang akan bisa menjadi pribadi yang bertakwa sehingga mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, instrumen ketakwaan tidak hanya harus kita tumbuhkan dalam ibadah-ibadah saja atau dalam hal-hal yang bersifat religius. Ketakwaan harus selalu kita tumbuhkan sekalipun dalam keadaan maksiat, sebab hanya ketakwaanlah yang mampu menghapus segala dosa yang dilakukan oleh manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia menggunakan
akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah dan ampunan atas segala dosa, ketakwaan juga bisa menjadikan kita sebagai hamba yang bijak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Al-Anfal. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anil Azim juz 4 halaman 43 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata furqanan pada ayat di atas adalah kemampuan untuk bisa hati-hati dan cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Furqanan ay faslan bainal haqqi wal batil. Maksud furqanan itu adalah kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Maksud dari kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang batil adalah bahwa orang yang bertakwa akan menjadi pribadi yang bijaksana. Ketika ia dihadapkan dengan dua hal antara benar dan salah, maka ia akan memilih yang benar dan meninggalkan yang salah karena pengetahuan dan anugerah tersebut. Dengan demikian, siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, maka Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan anugerah tersebut, ia akan menjadi seorang hamba yang mendapatkan pertolongan darinya. Ia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan jalan keluar dalam urusan-urusan dunianya, mendapatkan keselamatan kelak di hari kiamat, diampuni semua dosa-dosanya. Juz 4 halaman 43 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata furqanan pada ayat di atas adalah kemampuan untuk bisa hati-hati dan cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Furqanan ay faslan bainal haqqi wal batil. Maksud furqanan itu adalah kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Maksud dari kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang batil adalah bahwa orang yang bertakwa akan menjadi pribadi yang bijaksana. Ketika ia dihadapkan dengan dua hal antara benar dan salah, maka ia akan memilih yang benar dan meninggalkan yang salah karena pengetahuan dan anugerah tersebut. Dengan demikian, siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, maka Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan anugerah tersebut, ia akan menjadi seorang hamba yang mendapatkan pertolongan darinya. Ia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan jalan keluar dalam urusan-urusan dunianya, mendapatkan keselamatan kelak di hari kiamat, diampuni semua dosa-dosanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi